untuk screen hasil sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat screen untuk menambah soal baru, dan itu hanya bisa dilakukan oleh guru. Maka kita akan tambah lagi screen. Screen tambah, di sini kita namakan screen tambah, berarti yang saya butuhkan di sini adalah form. Jadi kita akan tambah edit form. Nanti kita perlu tambahkan dulu label di atas. Nah, ini posisinya, ini label tambah soal. Ini tambah soal. Kita posisikan dia di paling atas. Kemudian kita beri tulisannya warna putih dan ya, oke, kita letakkan dia di tengah tulisannya, dan width-nya, lebarnya kita selebar, ya demikian. Selanjutnya untuk ini Bapak Ibu, ini adalah form. Jadi nanti formnya kita akan buat di sini, dan kita perlu dia mengambil data terlebih dahulu. Datanya dari mana kita akan tambahkan? Dari bank soal. Jadi dia formnya akan sesuai dengan kolom-kolom yang ada di bank soal. Seperti apa? Ini tingginya kita nambah dulu biar dia lebih tinggi lagi. Maka height-nya kita buat parent kurang 140 agar masih ada sisa di bawah untuk, tidak perlu, kita buat saja nanti ya. Oke, jadi full. Nah, di sini ini sesuai dengan bank soal, kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya udah di sini, sehingga kita lihat di sini. Ini kenapa belum muncul? Karena ini adalah edit, maka kita perlu mengganti propertiesnya, properties dari form ini. Di sini bukan sebagai modenya, bukan defaultnya ya, ketika awal bukan sebagai edit tapi new. Nah, sehingga ketika kita aktifkan, kita coba play, muncul title, mata pelajaran, kelas, topik, subtopik, soal, gambar, opsi 1. Nah, ini masih belum semua Bapak Ibu ternyata. Maka kita perlu menambahkan. Di sini kita perlu menambahkan, kita klik dulu formnya, kemudian edit field, kita tambahkan. Yang ditambahkan apa? Opsi, semua opsi. 2, 3, 4, 5, dan juga jawaban atau kunci. Nah, oke, sudah muncul semua, kita lihat. Opsi 1, opsi 2, opsi 3, opsi 4, opsi 5, dan kuncinya apa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita kan. Pertama, misalnya mata pelajarannya. Kalau tertulis berbeda-beda, misalnya matematika ada yang menulis dengan huruf besar M-nya, ada yang menulis M-nya dengan huruf kecil, maka ini nanti di layar awal ini nanti muncul semua, itu dianggap berbeda.
sehingga kita perlu menetapkannya menjadi hal yang pasti gitu ya. Jadi kita perlu membuat, bukan mengisi, tapi peserta atau guru waktu menginput soal dia memilih. Jadi di sini berupa drop down. Nah, kemudian kelasnya juga misalnya berupa drop down, topik dan subtopik soal ini adalah untuk soal mungkin kita bisa memilih dia menjadi multi line, jadi bisa beberapa baris. Opsi mungkin cuma satu baris saja, dan kunci jawaban pun drop down. Caranya kita mulai dari yang pertama, topik misalnya kita mau semua akan pilihan ganda. Di sini pilihan ganda, maka kita mau di title-nya itu juga pilihan ganda atau PG. Maka pertama kita pilih dulu data card-nya, kemudian kita unlock dia. Nah, di sini kita bisa di bagian default langsung kita tulis saja dalam tanda petik PG, sehingga otomatis terisi, walaupun masih bisa diganti. Kemudian ini bisa kita sembunyikan, jadi biar tidak muncul, jadi otomatis nanti akan langsung terisi. Visible-nya kita buat false. Nah, selanjutnya mata pelajaran. Ini kita berharap dia berupa drop down, maka kita unlock dulu data card-nya, kemudian kita pilih yang ini. Ini adalah data card value 2 ya. Ini bisa kita hapus atau kita sembunyikan, tapi ingin saya tambahkan dulu drop down-nya. Drop down. Nah, ini kemudian saya akan menulis misalnya di items-nya pakai tanda kurung siku, kemudian pakai tanda petik, di dalam tanda petik misal matematika, koma untuk item yang berikutnya misalnya tanda petik, koma, kemudian ini Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti dan hasilnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan berikutnya adalah data card ini, mata pelajaran, ini akan selalu mengupdate sesuai yang diisi. Tapi di sini Bapak Ibu bisa ke properties, kemudian update. Update-nya di sini ada data card value 2 yang lama. Padahal yang kita update di sini adalah drop down. Maka ini perlu kita ganti. Dia akan mengupdate dari mana? Bukan dari data card, tapi dari drop down. Ini drop down-nya kita ganti nama dulu. Ini menjadi DD mapel tambah. DD mapel tam. Maka di mata pelajaran data card-nya update, kita menggantinya dengan dd mapel tam dot selected text dot value. Nah, kemudian yang data card value 2-nya ini kita sembunyikan atau kita hapus pun boleh karena sudah tidak digunakan. Oke, ini saya sembunyikan saja. Kemudian untuk kelas kita akan lakukan hal yang sama. Pertama, unlock. Kedua, kita tambahkan drop down. Ini disesuaikan ukurannya. Kemudian pilihannya adalah sepuluh.
Selanjutnya kita update data cardnya. Data ini kita ganti namanya dulu, dd kelas tam. Maka di data card kita tambahkan, kita update properties, update-nya kita ganti dengan dd kelas tam dot selected text drop value-nya. Kemudian data card value 3-nya ini kita sembunyikan sehingga sudah tidak terlihat seperti itu. Oke, selanjutnya kunci. Oke, kemudian selanjutnya adalah menambahkan tombol atau icon batal dan cancel ya, submit ya. Jadi pertama kita nambahkan cancel, icon cancel. Bisa kita letakkan di sini ya, kita cancel. Mungkin di sini bordernya kita ganti dengan warna putih. Oh, sudah berubah. Mungkin huruf. Oke, kemudian ukurannya kita ganti. Mungkin jadinya ukuran 60 saja. Tapi pakai padnya mungkin 5 padding. Ya, jadi biar lebih ini 70 saja. Kurangi buat 70 biar sama. Kemudian ini posisinya 0. Ya. Kemudian ada tombol juga,
tombol submit. Oke. Kita cari tombol submit icon. Cek. Ukurannya 70-70 sama, tapi kita pakai paddingnya dari tiap sisi 55. Kemudian kita ganti warnanya menjadi putih. Oke, nah ini kita ketika dipilih, kita back. Sedangkan ini ketika dipilih adalah dia submit form. Form berapa? Form mana? Form 1, karena ini adalah form 1. Kita tahu form 1 dari mana nih? Namanya form 1. Nah, jadi ketika kita klik ini tombolnya, maka dia akan submit yang ada di sini. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini dia akan bisa submit, tapi kita akan membuat sesuatu, jadi ada yang required ya, artinya harus terisi. Misalnya kunci jawabannya ini harus terisi, maka required-nya ini kita buat true. Jadi harus terisi. Misalnya ini opsi 1 juga dibuat true. Ini unlock dulu, kemudian required-nya dibuat true, kemudian sama opsi 2 required-nya dibuat true, opsi 3 demikian. Misal soal juga. Nah, kemudian di sini, ini Bapak Ibu, ketika dia belum terisi, ini bisa kita klik submit karena tombolnya aktif. Nah, ini ada yang berikutnya, ketika sudah valid, baru dia boleh aktif. Maka kita tambahkan ini display mode, jadi mode penampakannya. Kita akan cari properties display mode. Nah, di sini ini edit, artinya bisa kita edit, bisa kita klik. Nah, untuk kita pakai fungsi if, Bapak Ibu. If form 1 dot valid sama dengan true, artinya ketika dia valid, artinya ketika valid maka yang required-nya harus sudah terisi semua, maka display mode-nya adalah edit. Tapi kalau tidak, display mode-nya adalah, tapi kalau disable itu berarti dia akan tidak terlihat. Kalau view itu dia terlihat tapi tidak bisa diklik. Kita akan lihat disable. Nah, kalau disable
Sebentar, ini kok jadinya sama ya. Review juga sama nih. Ini Bapak Ibu tidak bisa diklik kecuali kalau semua yang wajib sudah terisi. Misal 1, kemudian ini ada kita isi juga. Nah, ini baru terisi. Tapi kalau ada yang belum terisi, misal di sini belum, maka ini tidak aktif. Nah, itu untuk disable. Kemudian ini kalau kita klik, maka dia akan sebentar ini karena ini sekarang kita akan buat tombolnya berada di mana. Misalnya kita buat tambah tombolnya itu ada di screen soal di sini ya. Jadi kita tambahkan icon tambah soal. Oke, ini akan mengarah ke jadi misal kita akan tambah soal tapi ini tidak bisa ditambah karena soalnya belum terisi semua. Jadi Bapak Ibu ketika kita klik ini maka akan kembali lagi. Oke. Demikian Bapak Ibu yang kita lakukan di video kali ini, semoga bermanfaat. Berikutnya nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk berbagi aplikasi ini kepada pihak teman-teman kita, guru maupun siswa dengan cara share dan publish. Terima kasih, jangan lupa untuk disimpan atau di save, klik tombol save-nya. Tetap semangat.